Teman-teman disabilitas yang sebagaimana kamu punya kekurangan, kamu harus bisa menutupin kekuranganmu dari kelebihan yang kamu miliki. Kehidupan jangan kamu pakai atau kamu gunakan untuk mencari kesempatan. Jadi kekurangan kamu harus kamu tunjukkan bahwa kamu bisa, seperti salah satu pemainnya Persam sudah terpanggil dari timnas. Saya yakin kalian layak untuk masuk di Piala Dunia di berikutnya nanti. Jangan menyerah. Kalau orang menyerah katanya akan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Belakangan ini sangat ramai sekali diperbincangkan, sangat viral tentang Persam, perkumpulan sepak bola amputasi Madura. Tentu viralnya ini juga tidak terlepas dengan salah satu pemain dari Persam yang menjadi proyeksi timnas sepak bola amputasi Indonesia yang akan berlaga di ajang tertinggi, yaitu Piala Dunia di Turki. Nah, itu ada Mas Robi waktu itu. Dan sekarang tentu banyak orang yang pengen tahu Persam itu seperti apa sih, gimana keberadaannya, dan bagaimana perjuangannya Persam juga. Nah, di sini sudah hadir narasumber kami, pendiri Persam, namanya Mas Dimas ya. Mas Dimas. Katanya ada nama aslinya, Mas. Ini siapa ya, Mas? Nama aslinya ini. Kalau nama asli dari orang tua itu Sugianto. Sugianto. Sekarang dipanggil Dimas. Gimana itu transformasi nama dari Sugianto bisa dipanggil Dimas sebelum ke Persam ini, Mas? Awal mula di sebuah media sih. Saya itu sama teman-teman di media Facebook waktu itu banyak yang bilang, setiap saya posting itu ada yang bilang kok mirip sama itu. Akhirnya ya wis, itu nama itu yang dipakai. Oh, Dimas. Jadi setiap kali ketemu dengan sapaan itu, akhirnya teman-teman yang lain itu ngikut juga. KTP-nya tetap Sugianto. Cuman orang pasti yang kenalnya yang lain itu lebih Dimas. Iya, inilah sosok pendiri dari Persam. Namanya aslinya Sugianto, tapi orang banyak yang mengenalnya dipanggil sebagai Dimas. Bisa diceritakan, Mas, gimana awal mula mendirikan Persam, Mas? Kalau dijelaskan semua itu jadi nangis satu-satunya, Mas. Iya, yang sekiranya bisa ditahan nggak apa, kalau memang mau diluapkan juga nggak masalah. Sebenarnya ya gini, kalau saya pribadi pengen tak sampaikan khususnya untuk media biar terlihat sama pemerintah ya. Iya. Karena selama ini belum ada dukungan dari pemerintah, baik swasta maupun negeri. Mulai awal-awal pandemi COVID-19 2020 berarti. 2020 itu saya melihat sepak bola amputasi di YouTube, dan saya tertarik dari situ tertarik, dan kebetulan yang saya lihat itu teman-teman dari Jawa Timur juga, yaitu di Jember. Jadi Jawa Timur itu berdiri pertama itu Persite Jember. Nah, itu saya melihat di YouTube. 3 hari kemudian saya terjun langsung ke sana untuk melihat kebenarannya, apa bener apa cuma rekayasa ini. Lah tiba-tiba saya nyampe sana, betulan pas di hari itu latihan. Jadi saya ikut terjun langsung, pengen merasakan seperti apa sih kita yang biasanya pakai tongkatnya tongkat ketiak, nyampe di sini tuh. Terus ketika kita main bola itu pakai tongkat seperti ini. Jadi kita itu harus menyesuaikan. Ibaratnya kita kalau mau jalan seperti anak kecil, kita harus merangkak dulu. Tidak bisa begitu kita pakai tongkat ketiak terus pakai tongkat ini bisa lari, tidak bisa. Iya. Karena tumpuan yang buat lari itu di lengan. Yang awalnya di sini sekarang pindah ke lengan. Nah, setelah dari situ pulang ke Madura, ngumpulin teman-teman. Waktu itu
kurang lebih 5 orang. 5 orang. 5 orang. Itu memang sebelumnya, mohon maaf dipotong. Itu udah banyak kenalnya nggak orang-orang yang punya keterbatasan? Kebanyakan kenal sama saya. Sudah. Kenal sama Jadi saya. mudah untuk mengumpulkan gitu. Nah, dari situ saya bentuk, saya umumkan kan ke teman-teman, ayo ini ada olahraga baru yang menjadi ibaratnya kita itu untuk bisa bangkit itu yang kita dulunya punya hobi di bola, sehingga kita punya fisik yang seperti ini, otomatis tidak bisa main bola, tapi kita bisa. Dan saya tunjukkan permainan sepak bola amputasi seperti ini. Akhirnya teman-teman tertarik juga. Ya wes, ayo kita bentuk. Lah setelah dibentuk, ingat tanggal berapa terbentuknya itu? Biar jelas anniversary tanggal berapa. Kalau tanggalnya lupa, mungkin lupa di HP ada. Ada. Kalau tanggalnya lupa. Kira-kira bulan apa itu? Lupa juga. Yang penting tahun 2020 gitu. Iya, 2020. Maksudnya biar kedepannya itu enak, bisa kumpul-kumpul merayakan anniversary. Oh ya, ternyata sebenarnya kemarin udah baru 3 bulan yang lalu kayaknya. Oh iya. 3 bulan yang lalu. Kayaknya sih, cuman kita tidak ada apa-apa. Jangankan untuk anniversary, uang untuk kita latihan aja kita ngeluarin uang sendiri-sendiri. Udah kayak mapis aja nanti, rayakan bareng-bareng anniversary-nya. Ya, terus gimana itu ceritanya? Dari situ kita bentuk. Lah setelah terbentuk pas pandemi. Tapi terbentuknya sebelum pandemi. Sebelum pandemi lah mau ngumpul untuk latihan, kita wis tidak bisa karena pandemi. Lah kurang lebih 7 bulan dari terbentuknya Persam, kita dapat undangan dari Jember, dari Askap PSAI Jember, mengadakan event Piala Tropio. Cuman kemarin undangan tidak saya balas karena jujur untuk Persam sendiri belum ada persiapan apa-apa. Belum pernah latihan sama sekali? Belum pernah. Cuman terbentuk gara-gara pandemi, jeda gitu? Iya. Oh iya. Nah setelah dari itu saya enggak berangkat. Kemudian dapat 1 tahun kayaknya. 1 tahun kemudian 2021 kemarin dapat undangan lagi karena menggelar Piala Bupati Jember yang skalanya sudah nasional. Alhamdulillah Persam diundang. Ya saya sebagai ketua dan selaku pendiri juga mikir dan tanya ke teman-teman gimana berangkat atau enggak. Kalaupun berangkat kita ya harus kita pikirkan bareng-bareng. Karena ini yang kita bawa bukan saya, tapi untuk Madura. Kita pikirkan bareng-bareng. Ya jujur, mulai dari perlengkapan kita belum ada. Kayak tongkat, sepatu, kostum itu kita belum punya. Waktu biasanya kalau latihan itu pertama latihan kapan? Setelah terbentuk pertama latihan itu kapan? Waktu event itu juga. Berarti sekitar tahun 2022 awal ini yang latihan. Oh. Terus waktu latihan pertama itu pakai apa kostumnya? Latihan pertama itu langsung mengikuti event. Oh, mengikuti event. Jadi yang di Jember kemarin ya. Jadi setelah kita dapat undangan untuk event Piala Bupati di Jember, itu saya negosiasi dengan panitia dulu. Jadi teman-teman itu tidak tahu. Kalau kita berangkat sih, otomatis di transportasinya aja sudah membengkak. Iya. Dari Madura ke Jember, apalagi konsumsinya di sana selama 1 minggu. Iya. Dan penginapan itu yang saya pikirkan. Dan sebelum saya memberangkatkan, jadi saya negosiasi dulu sama panitia. Kira-kira siap enggak menyediakan apa yang saya minta? Kalau siap, insya Allah Persam berangkat. Kalau enggak, ya mohon maaf karena kita belum punya apa-apa. Nah, alhamdulillah dari pihak panitia itu siap menanggung semua yang kita perlukan. Termasuk sepatu dan kaos? Iya, termasuk sepatu, deker, kaos kaki, bahkan sarung tangan kiper. Itu saya minta dari panitia. Bukan minta sih,
untuk mencarikan pinjaman. Iya. Jadi saya bener-bener dari Madura berangkat dengan tangan kosong. Alhamdulillah kita pulang dapat embel-embel juara 3. Luar biasa. Dan di situ awal itu tanpa latihan persiapan kan ya? Tanpa ada latihan. Bahkan nyampe situ itu jam 4 sore. Jam 4 sore saya ingin briefing ke teman-teman. Karena kita harus beradaptasi dengan tongkat dulu, bukan masalah kita main bola, yang jelas masih nol kalau di permainan bola. Yang saya tekankan itu untuk beradaptasi pemakaian tongkat. Karena kalau kita salah make, kita bisa jatuh di lapangan, bisa fatal. Jadi tak briefing itu jam 8 mungkin ya. Jam 8 malam saya keluar untuk menyewa lapangan. Untuk coba-coba. Jadi saya briefing itu di lapangan itu. Nah tak briefing, setelah briefing tak sarankan kita besok kalau bisa main bertahan. Skill kita tidak punya, apalagi permainan. Kita bertahan aja, wes musuh sama siapa aja. Kita tidak usah ke depan, tidak ada peluang untuk kita. Aku cuma gitu aja. Kita bertahan di lokasi kita gimana supaya kita itu biarpun kalah, kita itu tidak jauh-jauh amat gitu loh. Ya. Tapi kok bisa sampai jadi juara 3 kalau bertahan formasi? Itu kemarin ya ada ya mungkin nyerang musisat ya. Iya. Musisat. Kemarin tuh sempat 7-0 ya. 7-0 melawan Jember juga. Jadi Jember itu kemarin ada ngeluarin berapa tim gitu ya? Iya, 3. 3 Iya. per side, terus perpencah 1, perpencah 2. Jadi Jember sendiri ada 3 tim, yang 2 tim tuh kita kalahkan semua. Dan sama tim inti yang per side-nya itu kalah 4 ya. 4-1. Berarti juga bisa cetak gol walaupun bertahan. Cetak gol. Siapa top skornya nih di Persam waktu itu? Yang sering cetak gol? Kebetulan dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Karena kemarin tuh mereka yang tak taruh di depan. Jadi saya sama Robi tuh fokus di tengah. Di tengah. Untuk nyupport. Gelandang berarti ini. Awal ya nyupport bola. Tapi kalau sekarang ketika yang dari sudah keluar dari Persam, saya sendiri yang di depan. Jadi ujung tombaknya sekarang. Ujung tombak. Nah, dari awal ini kan tentu perjuangan yang tidak mudah. Pasca ikut kompetisi di sana tentu semakin termotivasi. Sudah sering-sering latihan udah sekarang? Untuk sementara latihan itu yang sering kita latihan pribadi. Oh, pribadi, individu. Iya. Karena kita belum punya tempat untuk latihan bersama. Jadi kemarin tuh setiap kita mau latihan bersama, ya saya menekankan untuk di rumah. Di rumah saya kebetulan ada lahan yang kurang lebih 15x20. Itu memang lapangan sepak bola? Bukan. Atau emang cuma sawah atau apa? Bukan ya? sawah. Sawah punyanya tetangga. Jadi tak mau izin, tak pinjam untuk buat latihan teman-teman. Alhamdulillah bisa dikasih. Jadinya latihannya, gawangnya pakai apa? Kayu? Gawangnya pakai bambu. Pakai bambu. Bambu. Saya dulu suka juga main bola biasa nyeker itu pakai bambu. Iya. Oh, ternyata kayak gitu loh. Ada upaya nggak untuk bisa dapat fasilitas ini apa segala macam yang pernah dilakukan oleh Persam? Sebenarnya ada sih, cuman ya mungkin masih pada sibuk. Iya, pada sibuk. Mungkin masih pada sibuk. Udah ada upaya beberapa sudah kali. Ya baru sekarang ini aja yang ibaratnya kita itu banyak yang menanyakan gara-gara ya ini salah satu pemain dari Persam bisa mengikuti TC ke timnas. Dulu ndak ada. Iya. Sebelum ditutup nantinya, bisa diceritakan nggak? Biar yang lain juga paham. Apa sih sebenarnya perbedaan antara sepak bola amputasi dengan sepak bola pada umumnya? Apa aja nih perbedaannya? Perbedaannya tidak terlalu jauh sih dengan sepak bola pada umumnya. Cuma yang jelas beda itu kalau sepak bola pada umumnya kan dia normal. Iya. Kalau kita beramputasian.
Jadi yang bedanya di tongkat. Kita lari speed kita pakai tongkat. Kalau sepak bola pada umumnya pakai kaki. Kita yang kita pacu itu tongkat kita. Dan tongkat yang selama ini yang kita pakai itu belum standarnya untuk atlet. Belum standar. Ini masih tongkat medis. Untuk tongkat atlet di Indonesia masih minim. Kayaknya belum ada. Soalnya pernah browsing sih, enggak ada. Sulit ya? Masih sulit. Yang ada itu di Malaysia, kayaknya ada. Di Malaysia. Iya. Terus selain dari jumlahnya kan 7 pemain ya? 7 pemain. 1 kiper, 6 pemain. Iya. Selain jumlah pemain, apa yang membedakan permainan antara sepak bola umum sama yang amputasi? Ya kalau sepak bola amputasi itu enggak ada offset. Nggak ada offset? Nggak ada offset. Saya nggak kebayang juga kalau ada offsetnya gimana. Nggak ada offset, coba kayak kiper itu pengambilan bola tidak boleh keluar dari kotak garis. Penalti. Iya. Oh iya. Kotak penalti itu. Terus kalau bola itu kena tongkat, iya. Itu handsball. Kalau bola kena tongkat itu handsball. Oh, berarti tongkat ibaratkan kayak tangannya. Iya. Gitu. Oh, iya. Ganti tangan kita. Terus ketika kayak saya ya, amputasi kan masih panjang ini. Iya. Amputasi masih panjang. Jadi ketika main itu ini wajib ditekuk. Kasih ini apa? Oh, dikasih kaki juga. Terus ketika bola nyentuh ini handsball juga. Handsball juga. Iya. Batasannya sampai mana? Mohon maaf. Batasan yang tidak handsball. Nggak ada, pokoknya semua kena ini mulai dari sini ke sini. Oh, dari sini ke sini. Iya. Oh, oke. Oh, iya. Itu yang membedakan. Iya. Terus ada peraturan khusus nggak? Contoh kayak gini kan, kalau di futsal itu kalau bola dari kiper itu terus belum melewati garis tengah nggak boleh dikasih ke kiper lagi. Ada peraturan-peraturan yang lain kayak gitu nggak? Kalau out itu kan menggunakan kaki umpannya. Kalau di sepak bola amputasi gimana? Sama juga Pak. Kayak futsal itu. Iya sama. Oh, iya. Ribet nggak dengan peraturan-peraturan itu kan jarang latihan. Ya cuman bedanya. Ya kalau sama futsalnya ya enggak beda sih, karena futsal untuk pelemparan kan pakai kaki juga. Pakai kaki. Sedangkan kita ketika kita dapat bola out itu kan juga pakai kaki karena kita enggak bisa kan untuk melempar pakai tangan. Karena tangan kita gunakan untuk pegang tongkat. Kalau kipernya yang boleh apa peraturannya yang kiper? Kiper itu kan tangan satu. Oh, tangan satu. Nah, jadi kiper itu hanya satu tangan. Berarti pegang tongkat hanya satu? Bukan pegang tongkat. Bukan itu. Jadi kiper itu hanya amputasi tangan. Kaki boleh utuh. Yang kiper itu amputasi tangan. Iya. Ya, kalau kiper bebas, cuman untuk pemberian bola dari kiper itu tidak boleh melewati garis tengah. Nggak boleh melewati garis tengah. Jadi harus di ruangan kita sendiri. Harus di areanya kita sendiri berarti. Ya enaknya gini, kalau sepak bola amputasi itu kita bisa ninggalin pemain satu di depan. Nggak ada offset soalnya? Nggak ada. Enaknya di situ. Jadi berarti ini saya mengibaratkan aja pura-pura jadi pelatih. Berarti kalau meninggalkan satu pemain di depan, semuanya lagi nyerang pemainnya lawan, diumpan ke temannya di area sendiri, dari sini langsung ke sana ya? Bisa. Oh, bisa. Iya. Bisa. Ya, kecuali kiper. Kalau kiper enggak boleh. Kalau kiper nggak bisa. Ya makanya dari kiper ke pemain di area sendiri, dari situ langsung depan. Iya. Itu enaknya di situ. Iya. Ya, ngomong-ngomong kok bisa pakai jersey Madura United ini? Ini sebenarnya sudah lama banget saya pingin memiliki baju ini. Karena jujur walaupun saya bukan darah Madura, tapi dengan cinta kasih saya buat Madura itu tidak akan bisa dibeli pakai uang. Tidak bisa dibeli pakai uang. Kemarin sebenarnya sempat kita itu mau dibisik-bisiki mau dibeli. Persam intinya Persam dibeli sama terutama saya sih, terutama saya karena saya juga pendirinya Persam. Itu ada salah satu mungkin ya pengusaha lah, bisa dibilang pengusaha, dan mereka sudah make up sebuah klub yang ada di amputasi. Akhirnya saya dibisikin supaya menutup
Persam dan dialihkan ke mereka gitu. Oh iya. Bener sudah ditawar Berarti kemarin. ini ceritanya kayak gini, ada pengusaha yang meminta Mas Dimas untuk Persam dibubarkan dan Mas Dimas ikut timnya dia, Mas? Iya. Oh gitu. Seperti itu. Itu pengusaha dari Madura juga? Bukan dari luar? Bukan dari luar. Kenapa Mas Dimas menolak? Tentu kan pasti iming-imingnya juga besar. Iya pasti. Tapi apa ya? Masa harga diri mau kita jual dengan uang? Itu yang dimaksud tadi harga diri. Iya, betul sekali. Kalau bisa harga diri ya kita bela. Walaupun saya bukan asli darah Madura, tapi otomatis saya sudah menjadi warga Madura karena saya menikah orang Madura. Bahkan jujur sekarang KTP saya bukan kelahiran Trenggalek, bukan kelahiran Jawa. Nggak tahu kenapa, seharusnya kalau kelahiran kan nggak bisa dirubah. Iya, bisa dirubah. Tapi di KTP saya itu kelahiran Madura Pamekasan. Itu yang menjadi heran. Sejak kapan itu? Kurang tahu, saya sendiri juga bingung. Kapan KTP ini? Loh, KTP berubah kan hanya ke saat menikah. Kan ada percetakan baru. Oh, cetak yang baru. Cetak itu. baru. Oh. Nah itu waktu berubahnya itu tahun kapan juga nggak tahu. Iya. Tiba-tiba tak lihat, kok sudah pindah tempat. Itu dari saking berarti cintanya terhadap Madura. Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu. Ini ngomong-ngomong kok bisa dulu berseragam Madura United, jersinya Madura United. Mau jadi pemain Madura United atau gimana ceritanya ini? Kok bisa pakai atau beli atau gimana ini ceritanya? Kalau beli ya jujur, kalau beli kayaknya nggak mampu. Nggak mampu untuk membeli bajunya Madura United. Dengan kita juga visinya sama. Kita hobi di bola, alhamdulillah pihak Madura United memberi apresiasi buat kita, khususnya Persam itu dipanggil untuk menghadap ke kantor Madura. Akhirnya kita disupport dengan jersey tersebut yang kita inginkan selama ini. Kapan kita bisa pakai baju Madura United? Dan itu yang disupport menggunakan baju ori kayaknya tadi ya? Iya, ori semua. Itu baju ori. Makanya saya ngomong kalau kita membeli kayak enggak mampu. Karena ini bukan di pasaran. Iya. Kalau di pasaran mungkin ya saya enggak mungkin belilah. Nah, alhamdulillah baru sekarang ini saya bisa pakai baju orinya Madura United. Itu suatu kebanggaan. Tadi waktu penyerahan sempat nangis juga karena selama ini yang kita impikan itu kita bisa menghadap langsung ke manajemennya Madura, apalagi kita sudah dikasih support jersey Madura United. Itu yang bikin saya nangis tadi. Dibuat apa nanti jersey yang dikasih? Ada berapa itu deh? Ada 6 sama ini 2 dan 8. 8 jersey dari Madura United. Mau dibuat apa nanti itu jersey? Ya insya Allah ini baju kebanggaan Madura. Kita juga visinya sama, insya Allah kita mau dibuat untuk latihan, ketika latihan. Jadinya dari sebelumnya yang awalnya latihan tidak punya jersey, sekarang sudah alhamdulillah pakai jersey. Alhamdulillah. Tadi katanya kayaknya ngomong-ngomong juga mau dibuatin jersey baru. Insya Allah dari pihak manajemen Madura United, insya Allah akan siap menyupport tim sepak bola amputasi Madura, khususnya Persam. Jadi saya selaku pendiri dan ketua Persam mengucapkan banyak terima kasih untuk Madura United. Semoga sukses selalu, dan harapan kami mudah-mudahan bisa akan menjadi seperti Madura United juga. Amin. Dan pesan terakhir ini untuk teman-teman disabilitas, yang sebagaimana kamu punya kekurangan, kamu harus bisa menutupin kekuranganmu dari kelebihan yang kamu miliki. Kehidupan jangan kamu pakai atau kamu gunakan untuk mencari kesempatan. Jadi kekurangan kamu harus kamu tunjukkan bahwa kamu bisa, seperti salah satu pemainnya Persam sudah terpanggil dari timnas. Saya yakin kalian layak untuk masuk di Piala Dunia di berikutnya nanti. Jangan menyerah. Kalau orang menyerah katanya akan susah. Seperti itu.
Berarti kuncinya jangan menyerah. Ini yang sangat penting untuk kita ambil ya, hikmah dari pertemuan kali ini. Dan saya juga tidak menduga ternyata perjuangannya sangat luar biasa sekali untuk mendirikan Persam, menjaga eksistensinya, sampai ada orang yang mau membubarkan Persam sendiri. Dan ini tidak tergoyahkan. Ini yang patut, yang saya juga angkat topi kepada Mas Dimas ini. Kenapa? Karena Mas Dimas sudah mendirikan dan tidak mau untuk membubarkan tim ini hanya karena diiming-imingi oleh pengusaha. Nah, ini yang sangat luar biasa, dan tentu orang yang asli Madura jika tergadaikan dengan uang, harga dirinya patut dipertanyakan kemaduranya. Ini bukan kelahiran Madura, tapi memang tinggal di Madura, cinta kepada Madura, tidak mau menggadaikan apa yang sudah dibentuk di Madura. Itulah pertemuan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Saya Syahid Muhyiddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.